Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita cintai guru kita yang mulia Al-Wali Abuya Ayahanda Ki Haji Birman Syamsul, yang alhamdulillah beliau maghrib sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi dengan doa pun untuk beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan Majelis Ta'lim As-Salmaniyah Kanda Haji Khairuddin beserta Kanda Ustazah Hajah Neneng Garcia. Beriring doa untuk beliau dan keluarga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya, sehatkan badannya, murahkan rezekinya, lancarkan seluruh usaha dan hajat-hajatnya, terkhusus putra mahkota tercinta beliau Adinda Dr. Salman Sesa Hidayat. Mudah-mudahan Allah jadikan anak yang saleh. Para asatidz wal asatidah, hadirin jemaah Majelis Ta'lim As-Salmaniyah yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Rabu kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan dengan kumpul kita di tempat ini, seluruh harapan dan keinginan kita, hajat-hajat kita akan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah limpahkan ke ahli baginda kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah yang berbahagia, mengawali pertemuan pada kesempatan malam hari ini, pada kita buka dengan baca kitab suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan pengajian yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, dan para jemaah yang masih belum hadir mudah-mudahan semuanya bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin nabi al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah kedua kita khususkan buat almarhum dan almarhumah dari para sahibul bait. Yang terakhir adalah almarhum Ayahanda Rahmat bin Haji Salamat, almarhumah Ibunda Khalidah binti Haji Khalid, almarhum Haji Khairul Salih bin Ayahanda Haji Rahmat, almarhum Haji Salamat bin Hazibul, almarhum Haji Syarif bin Tawqah, almarhum Haji Muhammad Khair bin Hajinan, almarhum Haji Asmin bin Haji Laman, almarhum Ayahanda Haji Sadiyah bin Haji Muslim, almarhum Ayahanda Haji Allah bin Islamwi, almarhum Salam bin Haji Samad, almarhum Ahmad bin Samad, almarhum Salam bin Haji Samad, almarhum Yafani bin Khaif, almarhum bin Habib, almarhum Bawar bin Haji Wajiro, almarhum Haji Khairiyah bin Haji Muhayyib, almarhum Mustausul bin Mukardi, almarhum Asli bin Khainaya bin Telukma, almarhum Haji Adawiyah binti Haji Abu Khair. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
والدين آمين. Fatihah Hidayah khusus buat Sahibul Bait. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memasuki materi pada kesempatan malam hari di dalam kajian Sharaful Ummah Al-Muhammadiyah, oleh beliau dahulu kita dengarkan kepada salawat yang akan dibaca asal berpaku halus dan Muhammad Al-Quran. Allahumma salli wa sallim wa zid wa bin wa an'im wa tafaddal wa barik bi وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. زدوا الشرف يا رب، زدوا الشرف يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهبة وبرا، وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik. alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Tak lupa kita panjatkan segala puji
berkenannya lipat rahmat karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir bersama-sama di tempat yang mulia ini, majelis taklim Asal-Dunia yang berkali kali bersama akhirnya sadarnya yang bersia. Mudah-mudahan majelis taklim ini senantiasa memberikan manfaat kepada kita bersama, manfaat bagi orang-orang sekitarnya, dan manfaat kepada khususnya yang mengelola majelis taklim ini. Amin ya rabbal alamin. Kita awali pertemuan kita dengan baca surat Al-Fatihah. Kita diakan khususnya untuk kita ini, yaitu Syekh Muhammad Malik Al-Asni, Alhamdulillah dan lupa kepada semua guru-guru kita, orang-orang tua kita, kerabat kita, orang-orangnya, dan keluarga besar daripada suatu majelis dan seluruh umat Islam pada umumnya. Mudah-mudahan segala perbuatannya senantiasa diterima oleh Allah Taala, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosanya. Alhamdulillah, wabillahi shalihat, adatul habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatul Mubin, dan meriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walatuhu, bermula lafadznya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu ya Rasulullah, wa mal mufarridu, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud mufarridu? Paroda itu artinya orang-orang yang mulia, orang-orang yang mempunyai keistimewaan khusus. Siapa tuh yang punya keistimewaan khusus itu ya Rasul? Orang maka Nabi menjawab, al-mustaqbir dzikrillah. Istihara itu artinya begadang. Orang yang menghabiskan malamnya sesuntuk-suntuk malam itu dzikrillahi, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semalaman dia nggak nonton bola tuh, pikir ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak nonton sinetron, nggak nonton apa-apa dah, nggak ngobrol, nggak ngopi, nggak ngomongin orang, jauh daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Waktunya habis untuk berzikir kepada Allah. Itu yang disebut mutafaridun, orang-orang yang mempunyai keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbu dzikru anhum qala. Ya Rabbu akan meletakkan al-dzikru pada zikir anhum dari mereka, asqalahum akan beban mereka. Zikir yang mereka baca itu meletakkan beban berat yang dipikul oleh mereka. Ya, kalau bebannya diringankan, diturunkan oleh zikir jadi ringan.
yang nggak punya beban. Fayatullah, maka datanglah mereka kepada Allah yaumal kiamati, di hari kiamat, khifafan, dengan ringan, tanpa beban, jiwanya bebas, tenang, aman, damai, enjoy, enak, ada santai. Wa dzakarallahu ahadal arba'ah wa dzakaro, dan menyebutkan Allahu oleh Allah ahadal arba'ah, akan salah satu dari 4 orang, allati tajlibu, yang menarik ia sa'adatad dunya wal akhirah, akan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Jadi ada 4 orang, salah satunya disebutkan oleh Allah orang-orang yang akan memperoleh 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan di alam dunia dan kebahagiaan di akhirat kelak. Siapa itu? Waktu dia adzakirah at-tifat, dan tu'tiyah alat kita dari usaha, waktu dia dan memberikan ia adzakirah kepada orang yang berzikir, at-tifatan, akan kepercayaan, hatta mata yang sempurna, watahaliyahu, dan memberi perhiasan kepadanya, bil istiqomati, dengan istiqomah, wa hubbil khairi, dan cinta kebaikan, wassadadi, dan kebenaran, fi amalihi, di dalam amalnya, wassawabi, dan benar, fi tafkirihi, di dalam pemikirannya. Di orang-orang yang berzikir ini termasuk di antara salah satu dari 4 kelompok yang akan dapat menarik keuntungan kebahagiaan dunia akhirat, dan memberikan kepada orang-orang yang berzikir itu kepercayaan yang sempurna, dan memberikan perhiasan kepadanya dengan istiqomah. Dan orang yang ahli zikir akan selalu suka kepada kebaikan dan kebenaran dalam amalnya, as-shawab fi tafkirihi, dan benar dalam pemikirannya. Jadi, amal itu memang harus benar. Kita ini, di pundak kita ini sebenarnya ada memikul tanggung jawab untuk membenarkan orang lain, saling mengingatkan. Kalau temannya salah harus kita ingatkan, gitu. Jadi kalau dalam bahasa lain, kita ini merupakan pekerja-pekerja yang berusaha untuk membuat perbaikan-perbaikan, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma uridu illal islah mastata'tu in uridu illal islah mastata'tu. Kata Nabi Ayub
menyebutkan bahwa tidak ada yang saya inginkan di dunia ini selain ingin mengadakan perubahan-perubahan, perbaikan semampu kita. Jadi kita punya tanggung jawab untuk membuat perbaikan, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat sekitar kita. Apa yang kita perbaiki? Ya dari sisi akidah, sisi ibadah, sisi amaliyah, sulukiyah, dan akhlakiyah. Itu sebagai tugas kita. Semua punya tugas berliwani walau kita tidak boleh diam membiarkan satu kesalahan pada teman kita, apakah itu akidahnya, apa itu ibadahnya, apa itu amaliyahnya. Amaliyah itu dimaksud adalah dagang seperti sewa mewah, hutan dan sebagainya. Kemudian tentang suluk, kita melihat tentang akhlak. Ini tugas kita. Nah ini orang-orang yang ahli zikir diberi kemampuan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah dan memberikan kebiasaan untuk istiqomah dan dapat berbuat baik itu dalam amalnya dan pemikirannya. Jadi pemikirannya tidak macam-macam, tidak membuat kerusakan, tidak membuat kegaduhan di dalam masyarakat. Itu keistimewaan orang-orang yang ahli berpikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas itu berarti putranya Al-Abbas. Al-Abbas itu kakaknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi memanggil Al-Abbas itu apa gede? Kalau apa namanya? Ya, bancang ya. Kalau Abdullahnya, ya Abdullah, Nabi Muhammad kepada Abdullah manggil abang. Abang Abdullah. Terkenal Abdullah bin Abbas ini dengan terjemah Al-Quran. Jadi pikirannya luar biasa. Dia selalu membela Nabi sejak Nabi masih di Makkah. Ketika ada orang kafir ingin bertemu Nabi Muhammad, maka dia selalu mendampinginya di mana saja, didampingi, dibela dan terus. Tapi dia tidak beriman sampai perang Badar. Jadi selama di Makkah dia tetap tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah bin Abbas ikut berperang mengangkat senjata pada perang Badar melawan Nabi kita Muhammad SAW dan membiayai 2 orang keponakannya. Udah nggak ada satu lagi, itu berarti dia bertiga. Berarti dia orang kaya karena dia bisa membiayai orang ikut berperang. Dan menjadi tradisi lagi, Abdullah bin Abbas ini termasuk tawanan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditawan dia, diikat di Masjid Madinah, di tiang-tiang Masjid Madinah itu dengan tawanan-tawanan yang lain. Sementara Nabi Muhammad kemudian berunding dengan sahabat-sahabat yang lain
apa yang harus kita lakukan kepada para tawanan ini gitu. Kalau macam-macam, Bapak bebaskan saja. Ada yang bilang enggak, bunuh saja. Ada yang bilang tebus, ya, ditebus saja. Ya, akhirnya disepakati bersama bahwa yang punya uang itu harus tebus gitu. Dan yang tidak punya uang tapi punya kepandaian membaca menulis, maka diwajibkan untuk mengajar anak-anak Madinah 10 orang sampai bisa baca dan tulis. Satu orang 10 anak, satu orang 10 anak. Itu keputusan yang diambil. Akhirnya setelah keputusan itu selesai, Nabi jalan-jalan ke masjid, kontrol para tawanan. Tawanan rupanya ikatannya terlalu kencang sehingga geruhnya sangat keras, moroknya itu sangat keras. Akhirnya Nabi bertanya kepada penjaga-penjaga, ini kenapa suaranya kok bisa sekeras ini? Ini mungkin terlalu kencang ikatnya. Nabi, kalau itu kendorin dah. Akhirnya dikendorin semua, termasuk kepada Abdullah bin Abbas. Ketika Abdullah bin Abbas dikendorin, bangun dia. Itu bangun, akhirnya disampaikan oleh Nabi, tadi rapat, hasil rapatnya begini, gitu ya. Jadi Bapak Gede ini harus membayar ya, denda ya, untuk membebaskan Bapak Gede bersama 2 orang ponakan yang Bapak Gede bayarin. Berarti bayar 3 orang. Kaget Abdullah bin Abbas. Kau mau buat saya miskin? Oh, kata Nabi, saya tahu kekayaan Bapak Gede. Ketika Bapak Gede kemarin 12 hari lalu meninggalkan kota Makkah ke Madinah, saya lihat itu pundi-pundi emas Bapak Gede lebih banyak dititipkan sama ibu gede. Bude dititipkan kepada Bude yang ide kalau saya terjadi apa-apa, ini punya ini punya ini punya ini punya kamu. Kaget Abdullah bin Abbas. Kau tahu Nabi Muhammad itu dia punya simpanan begitu banyak. Padahal jarak ke Madinah lumayan jauh, 12 hari ditempuh perjalanan, belum ada telepon, belum ada WA, belum ada alat-alat komunikasi canggih seperti sekarang, belum ada tuh. Ini siapa yang ngasih tahu? Kalau bukan Allah Subhanahu, itu datangnya taufik di sini. Ya, hidayah taufik datang di situ. Oh, kalau begitu itu benar, ini adalah putusan Allah ini. Pasti ini dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang selama ini belum ada orang dari Mekah ke Madinah, nggak ada itu. Disiapkan semua. Akhirnya ke Muhammad itu Usyhidu annaka Rasulullah. Jadi saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Hanya dirangkul oleh Nabi Muhammad, tapi bayar tetap. Iya, tapi bayar tetap. Iya, dan bayarnya juga dia sangat rela gitu ya. Rela banget gitu untuk perjuangan Islam. Itu sedikit riwayat tentang Abdullah bin. Jadi dapat hidayahnya di sini. Selama 13 tahun di Makkah sama sekali tidak mendapatkan hidayah. Padahal selalu dekat dengan Nabi, selalu membela Nabi, selalu memperjuangkan kepentingan Nabi. Gitu.
tapi tidak dapat hidayah taufik itu artinya betapa mahalnya hidayah taufik itu. Harus kita usahakan ihdinas shiratal mustaqim, tidak hanya sekedar ucapan. Kita usahakan supaya benar-benar kita mendapatkan hidayah yang namanya hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abbas ini asalnya Al-Abbas bin alnya dibuang, Al-Abbas namanya Al-Abbas. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi, arba'un, ada 4 orang, man u'tiyahunna, barang siapa yang diberikan kepada 4 orang itu, faqad u'tiya khairid dunya wal akhirah, maka sungguh ia telah diberikan 2 kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Apa tuh 4 hal tersebut yang diberikan kepadanya? Ada 4 hal yang akan diberikan kepada seseorang, yang siapapun yang mendapatkan 4 hal itu akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Pertama, qalban syakiron, hati yang selalu bersyukur. Jadi kita wajib merawat hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri, jangan kita kufuri. Lawannya syukur kufur. Ngeluh, ya dikasih sedikit, ngeluh, kurang, dan lain sebagainya, itu namanya tidak bersyukur, namanya kufur nikmat. Kemudian yang kedua adalah lisanan dzakiron, yang diberikan lidah yang berzikir, mudah sekali untuk berzikir. Karena berzikir adalah salah satu cara untuk memperbaiki hubungan hamba dengan Al-Khaliq. Ya, jadi hubungan kita bisa rusak kalau kita sudah lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara memperbaikinya adalah dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pada sini wa badanan alal bala sobiron, dan badan ketika mendapatkan ujian cobaan hendaknya bersabar. Jadi badan yang bersabar saat dia menerima musibah. Ya, karena sabar itu ada 3. Ya, sabar melaksanakan kewajiban. Ya, jadi melaksanakan kewajiban itu dibutuhkan kesabaran. Ini hanya mampu mengangkat 300 derajat. Kemudian yang kedua, menghindarkan dari segala macam maksiat. Bersabar. Ya, ada yang ngajak melakukan perbuatan maksiat, bersabar untuk tidak mau melakukannya. Ini mendapatkan 600 derajat, antara derajat satu derajat ke derajat antara bumi dan aras. Kemudian yang ketiga adalah bersabar ketika menerima musibah. Nah, ini justru yang lebih banyak. Ya. Dan pahalanya melebihi daripada kesabaran melaksanakan kewajiban dan kesabaran
menahan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat, dan itu dilipat gandakan 2 kali. Jadi tingkatan yang paling banyak adalah tingkatan bersabar saat kita menerima musibah. Kalau pelaksanaan kewajiban memang sedikit, cuma 300. Menghindari perbuatan-perbuatan maksiat 600. Kalau ini lebih dari itu, bahkan dilipat gandakan dari itu. Ya, kalau dilipat gandakan dari itu aja berapa ya? 300 tambah 600 900, kalau 2 kali lipat juga 1.800 gitu. Sangat banyak sekali. Itu yang bayanan sofiran berbara, ini yang paling banyak. Kemudian wa zaujatan la tubghihi fi nafsiha wa malihi, dan yang nomor 4 adalah mendapatkan istri la tubghihi, yang tidak menyimpang mengkhianati dia kepada dirinya, pada suaminya, fi nafsiha, pada dirinya, istrinya. Maksudnya seorang istri yang tidak mengkhianati suaminya, tidak membuat kejahatan kepada suaminya dan kepada dirinya sendiri. Wa mali, dan tidak mengkhianati, tidak menyimpangkan harta suaminya. Ya, jadi harta suaminya dijaga, dirawat dengan sebaik-baiknya. Jadi menjaga diri suaminya, menjaga dirinya sendiri, dan menjaga harta benda suaminya. Itu. Nah, orang laki-laki yang mendapatkan 4 hal ini akan mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Wa dzikrullahi yusilu ila darajatis samiyah jannah. Wa dzikrullahi, bermula berzikir kepada Allah, yusilu, itu akan menyampaikan oleh zikir, menyampaikan ila darajatis samiyah, pada derajat yang tinggi, fil jannati, di surga. Jadi derajat di surga yang tinggi diperoleh dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Pengen masuk surga, ya nadiran yarnu bi'ainir rafidi musyahidan ilal umuri ghairul musyahad. Orang-orang yang mimpi, katanya, jangan menghayal kau pengen kenikmatan surga yang tidak akan terbukti karena kamu tidak beramal. Apa kerjaan kamu? Terus biwatar tadi darajat inani wa naila, apa namanya, wa naila dan memperoleh kebahagiaan orang-orang yang masuk surga. Kamu kerjaannya terus menyambung dosa, dari dosa ke dosa lagi, dari dosa terus tidak pernah tobat, dosa melulu, tapi kamu tetap berharap mendapatkan surga tanpa amal dan memperoleh kebahagiaan orang-orang yang ahli ibadah. Ini fawzil abidi. Kemudian anasi tarobat, apa kamu lupa kepada Tuhanmu? Hina akhraja Adama
minha ila dunya bidambin wahidi. Kamu tak lupa dulu ketika Allah mengusir mbahmu Adam alaihissalam dari surga ke dunia hanya dengan satu dosa. Cuma satu dosa Nabi Adam. Kalau kamu banyak dosa pengen masuk, Nabi Adam satu dosa dia suruh keluar. Ini sindiran dari seorang penyair kepada orang-orang yang mimpi, zikir nggak mau, ibadah nggak mau, pengen masuk surga. Ya. Insya Allah kita seperti itu. Insya Allah tidak seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Itu. Kayak kamu zakir ila ala iliyin wa huwa fil kursil mumahadah. Dan kamu zakir diangkat tinggi-tinggi derajat orang yang berzikir ila ala iliyin kepada paling tingginya surga iliyin wa huwa fil kursil mumahadah, dan dia berada di dalam permadani yang terhampar. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. An-Nabi Sa'id wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.